Jumpa lagi dengan channel hebat konsumen menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, silakan like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Sahabat konsumen, sebelum saya melangkah lebih jauh tentang tema kali ini, saya akan memberikan informasi sebagaimana pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 6/POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan mengatakan, dalam hal pelaku usaha jasa keuangan melaksanakan pengalian hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan konsumen, pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi tata cara pengalian hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalian hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dimuat di dalam perjanjian kredit atau pembiayaan dan diberitahukan kepada konsumen atau disetujui oleh konsumen. Dalam artian, selama ini hak tagih itu diberikan kepada pihak lain, kepada pihak ketiga, kepada debt collector tanpa persetujuan konsumen. Tetapi di dalam peraturan OJK tahun 2022 ini tentang perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan, wajib dicantumkan di awal kredit apakah konsumen setuju atau tidak, wajib dicantumkan. Dalam artian, ketika konsumen tidak setuju, penagihan dilakukan oleh pihak ketiga, oleh pihak lain atau debt collector, pihak pelaku usaha jasa keuangan wajib untuk mentaati untuk tidak ditagih oleh debt collector. Ya, sekarang menjawab pertanyaan sahabat konsumen, bolehkah tukang tagih atau debt collector menyita barang milik si berutang? Jawabnya, tidak boleh. Jangankan menyita, seseorang yang berutang bahkan tidak bisa dipenjara. Sebagaimana dikatakan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatakan, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi tidak seorang pun bisa dipidana karena ketidakmampuan dalam membayar utang. Artinya, melaporkan si berutang ke polisi merupakan upaya yang sia-sia dan tidak bijak. Sebab, dengan telah dilaporkan si berutang atau debitur ke polisi akan membuat masalah tambah rumit dan membuat si berutang jadi kesal untuk berpikir dua kali membayarnya. Kemudian, kenapa tukang tagih atau debt collector tidak boleh menyita barang-barang si berutang? Kalau yang akan disita tersebut kendaraan bermotor, maka pasal 48 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK 05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan mengatakan, perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Sangat jelas dan terang, untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur, bukan untuk menyita objek jaminan fidusia seperti mobil ataupun sepeda motor yang berada dalam kekuasaan debitur atau konsumen. Siapa yang bertanggung jawab kalau tukang tagih tersebut tetap menyita barang Anda, tetap menyita mobil Anda, tetap menyita sepeda motor Anda? Tak usah galau dan tak usah risau sampai pikiran kacau mencari debt collector yang biasanya ngacir setelah menyita barang milik Anda. Jadi tidak usah risau. Perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain. Sebagaimana dimaksud ayat 1 kata pasal 48 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK 05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.
Sahabat konsumen, yang dikatakan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan, baik barang dan ataupun jasa, seperti pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur, dan lain sebagainya. Mengenai hal ini bisa Anda lihat dalam ketentuan umum pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud. Oke, mari kita kembali lagi kepada tukang tagih yang kita kenal dengan nama debt collector. Menyebut nama debt collector seolah-olah momok yang sangat menakutkan. Padahal debt collector bukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan. Debt collector bekerja berdasarkan surat kuasa untuk kepentingan perusahaan pembiayaan, untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan, dan untuk kepentingan krediatur. Selama ini mereka seperti kebal hukum, disebabkan ketika konsumen melaporkan tindakan penyitaan secara paksa, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud sering diabaikan oleh pihak kepolisian, dan bahkan laporan itu banyak juga yang tidak diterima. Padahal tindakan penyitaan objek jaminan fidusia merupakan tindakan pidana dan perbuatan melawan hukum. Ya, tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia atau penyitaan barang-barang milik debitur atau konsumen merupakan tindakan pidana dan perbuatan melawan hukum, melawan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan juga melawan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK 05/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan juga melawan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 POJK 05/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Selain itu, juga melawan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Peraturan ini juga sangat baru. Terhadap semua hal ini ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Semua peraturan di atas, tindakan perbuatan penarikan paksa atau perbuatan melawan hukum, dikunci oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU 17 Romawi /2019 yang mengatakan amarnya pasal 15 ayat 2 dan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya, pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur atau konsumen keberatan menyerahkan secara sukarela, maka jangankan debt collector, krediatur atau perusahaan pembiayaan tidak berhak melakukan penyitaan, sebab cedera janji atau wan prestasi tidak ditentukan secara sepihak, tidak ditentukan oleh krediatur saja. Jadi hakikatnya penyitaan barang-barang milik debitur yang wan prestasi hanya dapat dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau debitur menyerahkan secara sukarela. Sahabat, ternyata debt collector atau pihak perusahaan pembiayaan masih membabi buta dan tetap melakukan penyitaan secara paksa dan melawan hukum. Saatnya Anda melaporkan dan berjuang untuk diterima laporan tersebut di kantor polisi. Sesuai Perkap Polri, SPKT wajib menerima laporan dan pengaduan masyarakat. Anda harus berjuang terhadap ini. Tindakan yang mereka lakukan bisa dijerat dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian,
atau kalau dilakukan dengan kekerasan serta ancaman kekerasan, maka jerat pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunggu mereka. Kalau tidak berdamai dengan konsumen, silahkan untuk menginap di kandang Stumben, di Hotel Predeo, di balik terali besi. Saatnya detektor untuk tidak bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen yang selama ini seolah-olah kebal hukum. Salam cerdas, salam perjuangan.